Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semua teman-teman. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan dari segala urusannya, dan murah rezekinya. Teman-teman, di video kali ini saya akan mereview salah satu lokasi usaha dari seorang mantan karyawan yang putus kerja dan sekarang memutuskan untuk membuka usahanya sendiri, yaitu di cabang kuliner. Nah, kuliner yang saya akan kunjungi hari ini yaitu Bebek Obong. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang sudah bergabung di channel saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum bergabung, silakan untuk like, komen, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk memberikan video-video berikutnya dan menginspirasi serta memotivasi anak-anak muda di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman, kali ini saya akan mengulik kisah perjalanan sukses dari seorang anak muda mantan karyawan pabrik. Nah, teman-teman, lokasi warung Bebek Obong ini berada di Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan. Kebetulan berada tepat di pinggir jalur lalu lalang kendaraan, di mana jalur lalu lalang kendaraan ini dilewati oleh banyak karyawan, oleh banyak warga-warga dari perumahan, dan ini juga jalan ini terhubung langsung ke kawasan industri Egypt. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa kawasan industri Egypt ini adalah merupakan salah satu kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Jadi cukup strategis teman-teman ya jika membuka usaha atau mendirikan satu usaha di daerah sini. Ya, akan coba untuk mereview bagaimana rasanya, dan saya akan ulik nanti kisah perjalanannya dari seorang mantan karyawan pabrik yang sekarang berusaha sendiri atau membuka usaha sendiri, yaitu di cabang kuliner. Nah, kebetulan hari ini ordernya masih di rumah, dan ini ada pesanan. Ini pesanan kemana, Bang? Makan Marsol. Ke PT Marsol. Nah, teman-teman, ternyata Bebek Obong ini sudah dipesan banyak ke perusahaan-perusahaan ya. Iya. Nah, sambil kita melihat bagaimana kondisinya, situasinya. Nah, ini sedang persiapan untuk pesanan online ya, Bang ya. Nah, saya juga akan mencoba makan langsung di tempat. Nah, teman-teman, saya sekaligus melihat cara penyajiannya ya, dan saya ingin melihat cara gorengnya ini, teman-teman ya. Ada satu yang unik. Nah, ini abangnya. Ini nah kita lihat cara masaknya ya. Pertama kali digoreng dulu. Bang, ini ramenya di jam berapa, Bang? Ramenya kalau sore. Sore itu sampai jam berapa kalau jualan? Sampai maghrib. Sampai maghrib. Nah, ini salah satu yang unik cara masaknya ini, teman-teman ya. Nanti ada obong-obong. Obong itu artinya api. Artinya kebrongos. Kebrongos itu apa? Ini nyala sih ya, api nyala. Api nyala. Nah, iya. Kenapa dinamain bebek obong? Karena ini salah satu cara masak yang unik. Wah, keren. Jadi ini salah satu yang unik, teman-teman ya, dari bebek obong Kebumen ini. Namanya obong, artinya kebrongos ya. Iya. Apinya menyala. Abangnya happy. Satu lagi, wis, mantap. Mantap. Wis, mantap. Saya boleh coba nggak? Gini. Nah, Ini. Ya. Ya. ini caranya gimana? Ya, Ini? Ya, di gede-gede ya. Nah, ya. Oh, ternyata nggak bisa. Wah, gagal teman-teman. Memang bukan ahlinya ini. Teman-teman, saya lanjut akan mencicipi ya. Ini rasanya seperti apa? Terus terang saya baru pertama kali ini makan bebek obong ini. Kita makan, mari kita berdoa dulu. Bismillah. Kita coba ya. Ini saya tadi coba masak itu ternyata susah, teman-teman ya. Perlu keahlian khusus ternyata ya. Ini empuk.
ini ada rasa asam-asamnya ya Mas ya? Ada rasa asam-asamnya ya? Ternyata enak. Karena masih panas ya. Kita coba sambalnya. Sebenarnya kayak pelangi. Ini sambalnya dari apa Bang? Cabai rawit sama hijau. Oh rasanya beda sama yang sambal geprek yang ayam geprek ya. Teman-teman yang unik ya. Ini rasa sambalnya benar-benar beda loh teman-teman. Jadi ada rasa apa ya? Ada asam, pedas tapi ini seger banget. Mantap. Ini lokasinya juga sangat strategis sekali karena tepat di pinggir jalan dan tempat lalu lalang orang ya. Di sini juga banyak perumahan-perumahan teman-teman ya. Jadi dari kawasan menuju perumahan-perumahan dan ini juga banyak karyawan. Jadi jika teman-teman yang mau buka usaha memang sebaiknya di tempat yang strategis seperti ini di pinggir jalan. Dan yang paling penting selain lokasi yang strategis juga ada taste atau rasa, dan ini rasanya enak banget teman-teman ya. Mantap. Oke teman-teman, saya lanjut makan dulu sambil saya nunggu ini ownernya ya. Saya ingin mengulik lebih dalam lagi bagaimana perjalanannya membuka usaha ini, dan tentunya stay tune terus di channel saya. Siap. Oke teman-teman, nah hari ini saya sudah ketemu dengan ownernya. Silakan memperkenalkan diri, apa kabar? Alhamdulillah. Salaman aja ya. Apa? Corona nggak ada. Di sini nggak ada di sini. Insya Allah sehat ya semuanya karena kita semuanya selalu berikhtiar ya. Berusaha lah. Nah, Mas Didio ya. Mas Didio apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Beliau ini teman-teman adalah salah satu mantan karyawan tempat saya bekerja. Ya, Dulu tahun berapa masuk ke karyawan, masuk ke pabrik itu? masuk tahun 2013 terus Nah. habis 2015. Berarti 2 tahun kerja ya? Iya, 2 tahun kerja. Nah sebelum kerja di ANI atau di perusahaan yang tempat saya bekerja hari ini, itu pernah nggak sebelumnya kerja di perusahaan lain? Pernah Pak, Berapa kali tuh? 2 kali. 2 kali ya? Berarti 2 tahun, 4 tahun kerja sebagai... Iya, ketahuan ya. 3 tahun yang pertama nggak ada setahun sih. Oh, habis kontraknya nggak ada setahun? Resign status. Oh, resign. Nah, Kemudian cari lagi, masuk ke 2 tahun. ANI. Habis baru masuk ke ANI. Iya, 2 tahun. Nah, setelah bekerja 2 tahun, mungkin kan di luar sana anak-anak muda lebih berpikir mau cari kerja lagi atau cari-cari kesempatan untuk masuk ke perusahaan-perusahaan lain yang mau terima. Nah, kenapa memutuskan untuk bekerja sendiri, artinya membangun usaha? Jadi kalau dulu ya, dulu planning saya kan emang sebelum nikah sebisa mungkin kalau misal diangkat karyawan ya statusnya sudah tidak mencari pekerjaan. Kalau misal habis kita harus planningnya harus hidup di luar perusahaan ya, maksudnya itu Mandiri lah ya. Nah kebetulan pandangan saya itu jualan beberapa teman kan udah terjun lebih awal. Nah alhamdulillah mereka langsung dikasih jalan ya. Makanya saya mengikuti jejak mereka ya berarti. Oh, jadi memang terinspirasi dari teman-teman Iya, yang lain yang sudah terjun ke dunia usaha ya. Jadi itu teman-teman ya, Mas Sudibyo ini ya, itu ya Sudibyo ya. Jadi prinsipnya ketika habis kontrak dari satu perusahaan itu, kalau memang dulunya diangkat karyawan, artinya tidak mencari pekerjaan lagi. Tapi berhubung karena habis kontrak ya, artinya berpikir bagaimana caranya membuka usaha dan berdiri di kaki sendiri. Nah, teman-teman, anak-anak muda di seluruh Indonesia ini patut kita contoh ya, karena apa? Tidak banyak loh anak-anak muda yang berpikir seperti itu. Contohnya beberapa karyawan yang kebetulan kan saya HRD ya, yang menangani beberapa karyawan habis kontrak dan laporannya pasti ke saya kan untuk terima surat apa sih namanya, paklaring ya. Paklaring
kan bagaimana kalau kamu buka usaha dan sebagainya. Hampir ya nggak semuanya sih ya, hampir 85% mencari pekerjaan. Nah, Mas Sudijo ini salah satu inspirasi buat anak-anak muda yang habis kontrak atau putus kerja dari satu perusahaan. Jangan khawatir ya, bisa membuka usaha, contoh Mas Sudijo ini. Jadi kira-kira dulu modal awal ya, kita kan bicara tentang modal. Artinya pasti ada modal ya. Jadi modal awal itu dulu pas buka itu berapa, Mas? Modal awal itu kita tergantung sewa tempatnya ya. Kalau sewa tempatnya ada kita kisaran 15 sampai 20. Berarti kita modal awal buat tempat itu paling nggak kan 20 juta. 20 juta ya. Dan buat sewa per tahun. Syukur-syukur kita dapat bulanan. Nah, berarti kalau kita ambilnya setahun itu 20 itu pasti buat tempat. Nah, sisanya buat ngisi peralatan. Kalau 10 sampai 15 sudah cukup. 10 sampai 15 juta. Artinya Kurang lebih 30 sampai 35. modal dasar lah ya, Iya, modal awal. Nah, untuk break even poinnya atau balik modalnya itu kira-kira dalam waktu berapa lama? Untuk kita target 6 bulan. Nah. Ya, 6 bulan itu harus sudah balik modal ibaratnya bisa buat tahun depannya lagi kayak gitu. Targetnya itu. Nah, untuk omset sendiri nih kalau kita hitung-hitungan ya, Iya. setiap usaha pasti ada hitung-hitungan kan. Nah, untuk omset per harinya ini itu ada target nggak? Misalkan harus laku atau harus jual berapa potong atau berapa pack gitu kan? Itu ada nggak? Kalau target sendiri saat ini nggak ada sih, cuman rata-rata Ngalir aja. Ya, ngalir aja benar. Soalnya dari segi manajemen ini nggak ada manajemen. Jadi Masih iya, belajar ya. Masih belajar. Tapi bagus loh, walaupun istilahnya masih belajar dalam tahap awal gitu ya. Tapi sudah banyak pesanan-pesanan Iya. perusahaan-perusahaan yang malah Sudah masuk perusahaan. perusahaan. Ini kira-kira selain tempat bekerja dulu nih, Iya. pastinya banyak pesanan dong dari teman-teman. Itu selain tempat kerja sekarang yang dulu Iya. kerja ya, itu dari perusahaan itu ada nggak? Perusahaan yang online. Banyak Iya, ya. Iya, via WA terutama. Via WA ya. Terutama via WA. Itu yang sekarang juga kan ada Grab, ada Gojek juga, Iya. ada GoFood. Itu juga jalan. Jalan. Tapi kalau untuk online-nya sendiri nggak terlalu sih, ibaratnya paling sekitar 10 porsi per hari dari Grab-nya, dari Gojek-nya juga sama Shopee. Kalau Shopee baru daftar, jadi paling baru 2 mingguan nih. Baru 2 minggu. Tapi ini cukup unik teman-teman ya. Dulu bekerja di satu perusahaan. Nah sekarang pelanggannya adalah mantan-mantan, Iya. bukan mantan sih namanya ya, teman-temannya Iya, yang masih teman-teman. bekerja. Jadi relasinya masih terjaga. Iya, Artinya alhamdulillah. pasarnya masih luas. Ya. Nah untuk kedepannya ini kan pasti kita punya target dan tujuan ya. Iya, benar. Untuk planning tentunya bagaimana caranya bisa besar. Ada nggak niat untuk misalkan sekarang kan kontrak ya, apa nyewa kan? Iya. Pasti ada satu niat ke depan, saya pengen punya sendiri supaya nggak mengeluarkan uang sewa atau buka cabang. Nah kira-kira ada planning kita? Kalau untuk saat ini ibaratnya kalau bisa dibilang seperti air mengalir ya, ya berjalannya aja. Tapi untuk planning, ya setiap orang mungkin punya rencana untuk tidak sewa ya. Planning ya pribadi, cuman kan itu butuh proses. Ya, secara materi kan paling nggak lebih banyak yang dikeluarkan. Ya, buat bayar tempat paling nggak sih. Ya, ada rencana tapi belum kepikiran. Tapi saya doakan nanti ke depannya bisa buka cabang, bisa punya ruko sendiri ya, Amin. dan bisa besar. Sekarang karyawannya berapa nih? Baru dua. Nah tentunya ini salah satu ya karyawan kali ya, Iya. partner kerja Iya, ya, partner kerja. Kalau kalian ini bosnya ya. Partner kerja. Nah teman-teman ya, jadi cukup menginspirasi bagi kalian anak-anak muda yang ada di seluruh Indonesia ini. Jangan khawatir, pokoknya kalau kita putus kerja dari satu perusahaan ya nggak usah terlalu apa namanya sih harus kekeh gitu, harus kerja lagi di perusahaan. Bisa mengikuti perjalanannya Mas Ridho ini, bisa buka usaha sendiri, berdiri di kaki sendiri, dan ini mungkin bisa jadi salah satu apa namanya motivasi kan buat anak-anak muda yang lain. Seperti itu teman-teman. Nah kemudian ini kan sekarang online jalan, offline juga jalan kan? Jalan. Offline alhamdulillah. Iya. Ini ramainya jam berapa Pak? Nah, kalau produktif makan siang kita paling nggak nyampe jam setengah dua lah. Jam setengah Iya, dua. ada 1-2 ibaratnya. Ntar kalau lebih ramai jam-jam sore. Jam-jam sore lebih ramai. Iya. Jadi di sini ada jam-jam ramenya, jam-jam crowded lah Iya. gitu kan. Tapi alhamdulillah di sini saya tadi pagi-pagi ke sini
memang masih ada masih menyiapkan kan ya. Iya. Tapi pesanan-pesanan yang dari pabrik itu udah masuk yang dari atas. Nah itu teman-teman. Kemudian ini mungkin ini terakhir ya. Ya. Untuk bisa mungkin kata-kata inspirasi atau memotivasi buat anak-anak muda yang lain. Kira-kira apa yang akan disampaikan memotivasi semuanya kayak gitu anak-anak muda? Motivasinya jadi intinya selagi muda itu manfaatkan waktu lah, terutama muda kan punya waktu, punya tenaga, jadi semaksimal mungkin kita produktif, jangan merasa kita posisinya lagi aman terus kita santai, jangan. Maksimalkan waktu untuk hari tua nanti, ibaratnya kita bisa menikmati waktu di akhir masa tuanya. Ya, kalau masa muda jangan santai-santai lah, jangan kayak pensiunan gitu. Iya. Ya. Ini keren sekali ya kata-kata motivasinya. Tapi saya juga memang setuju ya dengan apa yang diucapkan. Ini sepakat. Selagi kita masih muda, selagi kita masih punya waktu produktif, jangan sampai berpikir saya mau usaha nanti setelah pensiun. Iya. Halo teman-teman, ini saya juga masih belajar ya. Saya juga pelaku usaha juga. Nanti ya. Pelaku usaha saya Iya. kuliner juga, cuman sedang gitu kan ya, karena ada sesuatu hal yang harus saya jalankan. Ya. Nah, pikiran saya sama dengan Mas Sudibyo ini. Jadi ketika kita muda, persiapkan diri selagi kita punya tenaga dan selagi kita punya gaji. Nah, Tentunya benar ya. Kalau punya gaji artinya punya modal dong. Iya. Nah, bagaimana caranya kita memanfaatkan gaji bulanan untuk usaha? Nah, kira-kira setelah nanti nih saya doakan semoga menjadi besar ya, banyak cabangnya di mana-mana di seluruh Indonesia lah. Iya. Kemudian udah nggak mau lagi kerja dong di tempat orang atau Iya. di pabrik, udah nggak mau ya. Iya. Lebih nyaman ya. Lebih nyaman. Secara waktu itu lebih fleksibel. Ah. Kita yang atur, kita yang mengordinir. Betul. Ya. Jadi ada kemajuan, ada perkembangan itu kita yang memikirkan. Jadi kita punya tanggung jawab yang lebih ya. Jadi tidak sekadar terima beres, Iya. dapat duit gajian setiap bulan, tapi kita juga berpikir keras. Pikir ya. Oke, terima kasih Mas Silvi ya Ya, sama-sama, untuk Pak. waktunya, dan saya doakan semoga ini menjadi besar. Amin. Dan jangan lupa juga teman-temannya yang lain dimotivasi terus supaya mungkin saat ini banyak teman-teman di luar sana yang mulai usaha, wah merasa putus asa atau mau menyerah begitu saja. Lihatlah Mas Silvi udah mau 3 tahun ya. Iya. Sejak putus kerja dan sekarang masih bertahan walaupun di masa pandemi ini tetap Alhamdulillah. semangat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton konten hari ini yang mudah-mudahan semuanya bisa terinspirasi, bisa memotivasi, terutama bagi anak-anak muda yang putus kerja atau banyak di masa pandemi ini memang pemutusan kontrak kerja. Nah jangan khawatir, kita bisa memanfaatkan potensi diri, bisa memaksimalkan apa yang kita bisa. Salah satunya adalah dengan berjualan atau kita wirausaha. Iya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Oke teman-teman, hari ini saya sudah selesai, saya sudah borong nih. Terima kasih Mas Budi ya. Ya, sama-sama Pak. Borong. Ya. Dan kebetulan nih ada juga pelaku usaha bebek obong di cabang mana? Di Ramayana, Dan itu nanti next time saya kalau ada waktu pergi ke tempatnya si Mas ini ya. Siap. Oke, terima kasih Mas Dibyo. Salam sukses, salam sehat selalu, Amin. dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebek yang saya borong kita bagi-bagi teman-teman ya sama tukang parkir. Pak, udah pada makan belum? Maaf ya. Satu lagi, 2 orang ya? Ya, ya. Terima nih ya. Ya. Terima kasih nih. Ya, sama-sama. Ya, ya. Ya, maaf. Berapa orang? Ya. 2 orang, Bos. 2 orang. Makasih, Mas ya. Yo, makasih ya. Maaf tangan kiri. Satu lagi siapa? Temennya? Ya, makasih Pak. Makasih, ya. Oke.